Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya ya, karena, topik ini sangat relevan, penting, terutama untuk kami ya di Universitas Pajajaran, karena historinya cukup dalam. Jadi, tahun 72 Stockholm Conference itu, Profesor Otto Sumarwoto senior kami itu salah satu delegasi, dan itu juga yang kemudian mendasari tahun 72 itu kita mendirikan lembaga ekologi yang sekarang itu namanya CES, Center for Environmental and Sustainable Science, dan menginspirasi pola ilmiah pokok Unpad, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan pada tahun yang sama kira-kira. Nah, kemudian tahun 2015 ada SDGs, tahun 2016 kita pertama kali mendirikan SDG Center, ya, dan tentu sekarang 2020 kita masuk ke Stockholm 50. Nah, apa yang dimintakan kepada saya pikir pertanyaan-pertanyaannya cukup menantang ya, challenging. Jadi saya akan coba sebisa mungkin, tentu tidak menjawab semua persoalan. Cuman kalau kita kan dan kerangkanya kan ini, jadi bahwa dalam pembangunan berkelanjutan itu ada 3 pilar ya. Ada ekonomi, ada sosial, dan tentu ada lingkungan gitu. Nah, bagaimana tantangannya supaya pembangunan kita tetap baik, jangan memasukkan ketiga pilar ini secara utuh. Kalau saya ditanya tantangan apa yang paling penting, tantangan pertama yang paling penting itu menurut saya tidak jauh-jauh. Tantangannya itu bukan bukan ada di luar batas teritorial kita, tapi tantangannya ada di dalam pikiran kita. Ya. Jadi itu tantangan pertama, karena tantangan pertama itu adalah merubah paradigma pembangunan. Itu menurut saya. Karena selama ini baik di kalangan akademisi juga itu kalau saya boleh ilustrasikan ya dengan gambar ini, ada 3 elemen, yaitu elemen ekonomi. Elemen ekonomi yang pertama itu adalah biasanya diukur dengan pendapatan per kapita yang sumbu ini, ya, dan juga direfleksikan di sini sebagai sumbu ini. Lalu ada sosial, misalkan saya ambil contohnya equality gitu ya. Lalu sebelah kiri itu environment, misalkan environmental quality atau environmental conservation. Nah, paradigma yang lama yang masih cukup berkembang gitu itu adalah bahwa kalau kita ingin membuat kemajuan dalam pendapatan per kapita, itu path yang harus ditempuh seperti ini. Jadi kita terpaksa harus ada trade off di awal-awal, jadi harus mengalami penurunan social progress atau equality gitu ya. Sampai pada suatu titik di mana kita pada akhirnya bisa memperbaikinya. Jadi ada trade off duluan gitu. Nah, itu yang dalam ilmu ekonomi pembangunan disebut dengan Kuznets curve hypothesis tahun 1955. Nah, ini kemudian mengilhami juga apa yang disebut dengan environmental Kuznets curve hypothesis, di mana di dalamnya intinya sama. Jadi ketika kita pembangunannya itu maju, maka di awal-awal pembangunan harus ada trade off dulu gitu. Dan kalau kita lihat data, titik beloknya itu biasanya tinggi income per kapitanya. Kita masih belum ke sana. Jadi orang berpikir bahwa social progress yang rendah, environmental degradation yang tinggi itu bagian yang tidak bisa dihindari dari proses pembangunan. Nah, itu paradigma lama yang menurut saya tantangan yang paling pertama harus kita pecahkan. Karena itu masih berkembang. Outdated issue ini. Nah, sekarang bagaimana, apakah mungkin kita tidak menempuh jalur ini? Menempuh jalur ini. Bisa nggak kita? Bisa. Kalau kita progresif dalam berpikir dan dalam berinovasi. Karena sekarang sudah ada jalannya. Jalan yang, jadi, nah ini dulu. Jadi kalau kita ingin, nah ini paradigma lamanya seperti ini. Jadi kalau kita ingin pembangunan kita maju, ya, berarti pendapatan kita meningkat, maka jalur inilah yang harus ditempuh. Nggak ada cara lain. Itu pola lamanya dan masih berkembang tadi. Nah, jadi kita harus mencari jalur lain kalau kita ingin sustainable. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan ide yang disebut dengan, kalau untuk social progress-nya itu inclusive growth. Kan? Nah, kalau untuk environment-nya itu green economy. Ya, dengan inclusive growth dan green economy, kita bisa, tidak harus kita menempuh jalur yang seperti ini. Baik dalam konteks social progress maupun dalam konteks lingkungan. Jadi kita tidak harus ada trade off di sini antara
income per kapita dengan dengan sustainability, baik itu secara sosial maupun secara lingkungan. Kita bisa ke sini melalui ini. Bagaimana kita bisa tahu kita bisa? Karena sudah dibuktikan oleh banyak kasus, banyak negara, dan sudah juga dibuktikan secara empiris melalui penelitian-penelitian dan kajian-kajian ilmiah. Gitu ya. Ada beberapa kasus yang ingin saya tunjukkan, misalkan contoh untuk social progress gitu ya. Itu salah satu yang sering orang pikirkan adalah ketimpangan itu harus tinggi dulu baru pertumbuhan gitu. Itu sudah terbolak-balikan ide itu. Karena cara pandangnya misalnya ini nanti panjang ceritanya, tapi ini salah satu penelitian dari yang paling banyak dikutip orang bahwa kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi dan tingginya itu cukup lama gitu ya. Itu maka kita harus melakukan pemerataan cukup baik gitu. Jadi pemerataan itu adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya kan? Nah, itu berarti tidak ada trade off gitu antara inequality dan growth. Nah, ini silakan ini baca di linknya, ini ada saya tulis di situ kalau Anda ingin melihat lagi apa isi dari paper ini. Tapi ini paper yang cukup seminal recently. Lalu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia atau daerah-daerah yang tergantung sumber daya alam, nampak sekali di sini bahwa pertumbuhan ekonomi yang biasanya ditopang oleh sumber daya alam itu umumnya tinggi tapi fragile. Ya, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, itu juga yang dialami Indonesia di tahun mid 2000-an ketika ada oil boom. Itu fragile. Fragile itu agak berbahaya, tidak sustain. Oke. Lalu ada kecenderungan, ini yang disebut dengan enclave ekonomi. Kalau ekonomi itu tergantung sumber daya alam. Ini data distrik di Indonesia berdasarkan share dari mining and quarrying-nya. Ya, ini share of mining quarrying-nya. Lalu di sini adalah devia. Ini adalah seberapa besar kesejahteraan penduduk di daerah tersebut tidak tertangkap oleh aktivitas ekonominya. Ini sumber vertikalnya. Ya. Nah, semakin tinggi share pertambangan suatu daerah, semakin jauh kesejahteraan masyarakat itu berbeda dengan apa yang ditangkap oleh aktivitas ekonominya. Ini yang disebut dengan enclave ekonomi. Jadi semakin tinggi share mining and quarrying, makin semakin tinggi enclave ekonomi di suatu daerah tersebut. Gitu. Jadi artinya ya tidak ada trade-off antara ini. Gitu loh. Lalu, ini juga contoh. Kalau kita lihat, seharusnya kan kalau saya ini data gabungan cross country, cross province dan cross district di Indonesia ya. Kalau kita lihat, seharusnya kalau income per kapita kita semakin tinggi, maka contoh ya, ini development outcome-nya harusnya semakin tinggi. Ini access to safe waters. Nah, kalau kita lihat di Mozambik gitu ya rendah karena income per kapitanya rendah. Di Belgium tinggi karena income per kapitanya tinggi. Tapi ada beberapa daerah yang income per kapitanya misalkan sudah mirip dengan Malaysia, tapi development outcome-nya rendah banget di sini. Dia perform below their potentials. Nah, ini adalah tanda-tanda apa? Ini daerah-daerah kayak sumber daya alam ya. Jadi yang merah-merah itu dia perform below their potentials dalam development outcome. Jadi ini tanda-tanda apa? Tidak lain inilah tanda-tanda natural resource curse. Jadi kalau kita mengandalkan sumber daya alam itu terlalu banyak, maka kita juga akan terkena resource curse. Dan juga sebenarnya secara normatif kita itu sudah sadar dengan ini. Ini Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita pasal 33 ayat 4 itu bilang begini, bahwa ekonomi itu harus berdasarkan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemanusiaan. Jadi secara normatif sudah. Dengan demikian kalau kita tidak melakukan ini, kita inkonstitusional loh. Ini yang jarang dipahami orang. Kalau kita tidak melakukan green economy, kalau kita tidak melakukan sustainable development, maka kita inkonstitusional. Kan salah dalam bernegara kalau tidak institusional ya. Jadi ini juga secara normatif ada, secara paradigma pemikiran ilmiah juga ada gitu. Jadi so what, why gitu ya. Nah, lalu Indonesia sudah banyak melakukan hal-hal yang cukup berhasil ya. Walaupun ya banyak yang belum juga. Cuman ini salah satu yang ingin saya contohkan keberhasilan kita adalah dalam melakukan reform di fuel subsidy ya. Bagaimana Anda lihat di gambar ini misalkan share dari subsidi di Indonesia untuk BBM itu turun terus ya, turun dan drop sangat di sini. Dan ini sesuatu yang kenapa saya catat penting karena selain serve as the function of environment gitu ya, juga serve as a function of social progress karena dampak dari penghapusan subsidi BBM itu juga berdampak baik terhadap social progress, terhadap ketimpangan karena subsidi BBM tidak adil. Indonesia salah satu negara yang menurut saya patut diberi contoh dalam melakukan reform seperti ini.
Gitu. Ini contohnya, ini kontribusi misalkan kontribusi penghapusan subsidi BBM November 2014 itu cukup besar ya terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia ya, 17%. Ada penelitian yang melakukan itu. Lalu betul ya, trade off itu mungkin ada. Misalnya ini contoh penelitian yang saya lakukan, ini silakan ada linknya. Apa yang akan terjadi kalau kita melakukan deforestation moratorium untuk palm oil? Memang ya, kalau kita lihat di sini, Indonesia akan mengalami sedikit penurunan kesejahteraan. Tetapi itu bukan satu-satunya jalan. Kalau misalkan ada mekanisme internasional, kan ini penting nih, mekanisme internasional penting. Melalui transfers ya, untuk mengkompensasi carbon emission offset yang dilakukan Indonesia, maka justru kita akan mendapat manfaat yang lebih besar. Oke, jadi tidak ada jalan keluar itu tidak ada gitu. Trade off itu pasti selalu ada jalan keluarnya. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Lalu sering terjadi ya, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia itu simply karena kita lupa atau ignore co-benefit dari environmental protections. Ya, co-benefit dari environmental protection itu kan menghindari banjir, menghindari kemacetan, menghindari haze. Ya. Haze itu tahun 2015 itu menyebabkan sebanyak 100.000 premature death. Setengah dari korban tsunami Aceh itu terjadi tahun 2015 akibat haze. Ini kan harusnya dihitung. Itu co-benefit, menghindari hal-hal seperti ini adalah co-benefit. Nah, ini yang tidak dilihat. Nah, ini kan yang salah kita, tidak melihat dengan baik. Lalu ada saya kasih contoh juga, sebenarnya konsumen atau masyarakat itu juga sebenarnya mempunyai kesadaran seperti itu. Ini hasil penelitian kami beberapa tahun lalu yang melakukan survei di Kota Bandung misalkan ya, willingness to pay untuk electricity service dan hasilnya menunjukkan bahwa consumer itu willing to punya preference, willing to pay higher content of renewable energy dalam kandungan electricity-nya dan willing to pay for it. Plus, nah ini berarti kan environmental pillar dari SDGs ya. Lalu yang kedua yang menarik, consumer prefer bahkan dengan willing to pay untuk membayar lebih tinggi agar bisa memperoleh rural electrification ratio yang lebih tinggi. Jadi dia care for others, gitu loh. Ini kan social pillar. Jadi sebenarnya kalau kita dig in deeper, gitu ya, itu konsumen kita, rakyat kita, itu sebenarnya peduli dengan sustainable development. Gitu. Ya ini hal yang menarik yang jarang kita lupa. Gitu. Nah, cuman ini kenapa kok jalannya susah? Karena ini tersangkut dengan tantangan yang kedua, yaitu the political economy. Karena yang namanya sustainable development itu adalah reform. Ya. Reform itu kalau saya mengutip G.J. Chapman, seorang penulis Amerika tahun abad ke-19, itu dia bilang reform itu consists in taking a bone from a dog. Jadi diajak diskusi juga nggak akan jalan. Karena kalau kita melakukan sustainable development itu pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Dan yang dirugikan itu pasti tidak bisa diam. Nah ini yang jadi problem gitu loh. Di semua aspek reform termasuk reform dari SDG. Tetapi kita juga jangan kalah dengan tantangan. Ada banyak cara untuk work around this political economy reform. Ini caranya adalah misalkan kita merencanakan reformnya dengan baik. Ini contohnya, cuman saya tidak akan kasih cara yang detail. Tapi intinya kita harus pahami bahwa ekonomi politik itu penting, ya. Oke. Ekonomi politik itu penting, jadi kita harus menganalisanya dengan baik. Caranya harus kita perhatikan. Ya. Lalu tantangan ketiga yang menurut saya juga penting itu adalah kita sekarang menghadapi domestic policy space yang lebih constrained. Kenapa? Karena kita reform. Ya, kita reform secara politik dan reformasi. Ya. Dan reformasi politik Indonesia itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di hampir di banyak negara terjadi. Jadi kita itu sekarang demokrasi. Dan demokrasi itu meningkat number of country-nya. Ini di bagian Indonesia itu salah satu yang cukup pesat perkembangan demokrasinya ya. Dan ini ada eksternalitas negatifnya dalam konteks melakukan reform. Karena harus lebih listening to the stakeholder, to the people. Nah, ini kadang-kadang di banyak aspek jadi tantangan. Nah, ini kita harus juga strateginya harus baik. Jadi fiscal room kita terbatas, 3% GDP itu tidak boleh terlewati. Lalu ada political consultation, lalu ada social demand yang tidak bisa kita ignore. Nah, ini juga tantangan yang penting dalam melakukan reform. Ini harus kita
kita optimalkan, jangan menjadi beban, tapi harus menjadi opportunity. Tapi sering ini kita lupa ada tantangan-tantangan seperti ini ya. Tantangan yang keempat, mungkin ini slide 2 terakhir saya. Komitmen kita menurut saya patut untuk mempertanyakan, gitu ya. Karena komitmen sosial pilar kita rendah. Ini sosial pilar itu saya artikan dengan persentase APBN yang dipresentasikan untuk social spending. Itu kita salah satu terendah di dunia. Termasuk misalkan yang untuk environmental protection, kita hanya 0,1%. Ini juga rendah. Ini relatif rendah dibanding, kenapa saya pertanyakan ini? Karena ini relatif rendah dibandingkan dengan potensialnya. Potensialnya adalah income per kapita kita. Ya, kalau kita cek, banyak negara-negara lain yang income per kapitanya lebih tinggi dan lebih sama dari kita, spend resource lebih banyak ke sini. So, why? Gitu loh. Ini komitmen ini juga saya ingin pertanyakan ya kepada kita semua. Terakhir, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Itu banyak ya. Cuman saya akan coba kutip dokumen ini yang dokumen cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi yang dibuat oleh tiga kementerian, di mana kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Itu kita memetakan 8 grand challenge of Indonesian development. Di antaranya ini ya, rendahnya mobilitas sosial. Tapi ada yang relevan adalah untuk menghadapi challenge ini, itu hampir semua ya, pendekatan-pendekatan yang untuk menghadapi challenge ini itu relevan dengan sustainable development. Saya kasih contoh. Silakan baca reportnya. Misalkan untuk mengurangi rendahnya mobilitas sosial, yang harus dilakukan misalkan integrasi data kependudukan. Kenapa integrasi data kependudukan penting? Karena supaya pajak kita lebih bagus nanti. Kita financing itu penting. Karena SDGs itu jangan terlalu rely private ya. Kita harus rely government dan tidak bisa kita lakukan tanpa pajak. Maka kita harus meningkatkan itu. Lalu misalkan yang terkait dengan tantangan urbanisasi, Indonesia tantangan urbanisasinya besar. Itu semua terkait dengan green. Kita harus bikin kota pintar dan lestari, kita harus bikin transportasi ramah lingkungan misalkan. Lalu untuk tantangan perubahan iklim, kita harus fokus di pesisir dan adaptasi perubahan iklim, lalu mitigasi bencana di perkotaan, lalu untuk lalu energi terbarukan, lalu untuk ketahanan pangan kita harus banyak memanfaatkan keragaman hayati, gitu ya. Lalu untuk resource curse juga kita ada sustainable tourism, hilirisasi SDA. Nah ini yang juga penting, partisipasi publik dalam pengelolaan SDA. Ini sangat-sangat penting, super penting. Supaya manfaat dari SDA itu sustainable dan dinikmati oleh rakyat banyak ya. Lalu energi baru dan terbarukan, efisiensi energi, dan akses energi untuk pedesaan dan daerah terpencil. Lalu ada beberapa yang tidak directly related seperti nationwide digital governance atau e-procurement. Itu penting untuk apa? Untuk transparansi dari revenue yang didapat dari sumber daya alam. Itu penting. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah grand challenge yang Indonesia yang 8 ini harus didekati dengan prinsip-prinsip green economy dan SDGs. Dan ini sudah jadi dokumen resmi pemerintah. Cuman pelaksanaannya aja yang penting gitu. Jadi itu saya rasa untuk mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan lebih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih.